Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kasih setia Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Kita percaya Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang setia, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan
hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya kepada kami. Pagi hari kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami merendahkan hati kami ya Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami. Tuhan layakkan kuduskan kami, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, ibadah pagi hari dalam tangan kuasa-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang menjamah setiap kami, jemaat-Mu yang ada di rumah, kami semua yang melayani tempat ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kami percaya Tuhan urapan mengurapi setiap kami semua, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Segala kegelapan kuasa roh jahat yang akan mengganggu kami, patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar Roh Kudus yang memimpin kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita dalam hidup kita ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Sungguh besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Mari pada pagi hari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari persembahan kita, persepuluhan kita. Kita percaya Allah dalam Yesus Kristus akan senantiasa sembuhkan kebenaran bagi kita semuanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat lihat ku tetap setia. Bapak Edwin akan membantu kita dalam doa persembahan ini. Mari kita bersama-sama berdoa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama jemaat-Mu beribadah kepada Engkau, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami belajar untuk mengasihi Tuhan. Kami memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan, melalui persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, atau persembahan khusus lainnya Tuhan. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan, Engkau layakkan Tuhan persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini, khususnya di Gebet Logo Mulia Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang dengan tulus hati, dengan setia dan sukacita memberi Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita buka hati kita sendingkan telinga kita. Kita mau benar-benar rasakan firman Tuhan yang senantiasa berkati hidup kita. Ku yakin saat Kau berfirman, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di ruangan ini maupun ada yang ada di rumah. Kita kembali beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini kami datang kepadamu untuk bersujud menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Yang sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, menyiapkan supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya pelayanan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon topangan Tuhan, kuasa Tuhan mengurapi hamba-Mu, memberikan kuasa untuk menjabarkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus menopang hamba-Mu, mengurapinya, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini dengan judul menemukan makna dan tujuan hidup. Ya. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, satu ayat saja. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Ya, mari kita baca bersama-sama. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita mengerti, memahami arti kehidupan, maksud dan tujuannya, ya, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan suka, damai sejahtera, dan bahagia. Banyak hal-hal tentang kehidupan yang tidak diajarkan dalam pendidikan formal. Baik itu contohnya budi pekerti, ya,
Sehingga banyak anak sekarang ini yang tidak menghormati orang tua. Hanya Tuhan yang mempunyai kehidupan itu sendiri yang mengajarkan melalui firman-Nya dan alam ciptaannya ini, ya. Di dalam Roma pasal yang ke-1, ya, Roma pasal 1, saya ingin membacakan bagi saudara Roma pasal 1 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak mengerti, hanya Allah yang mempunyai pengertian karena Dialah yang menciptakan segalanya, baik dunia, langit dan bumi ini, dan kekuatannya yang tidak terbatas dan tidak ada tandingannya sampai kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita mengerti, kita pelajari bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan ini, saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa makna hidup ini, ya, dan arti keberadaannya kita di dunia ini? Bagaimana menemukan kebahagiaan, kepuasan hidup, ya. Manusia tidak akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan hidup ini hanya karena harta, karena materi, karena makan dan minum saja, ya. Karena manusia tidak hanya hidup dengan kebutuhan jasmani saja seperti hewan dan tanaman, ya. Tetapi manusia mempunyai jiwa roh yang pada pusat dimiliki oleh manusia, di situ merasakan kita sukacita, damai sejahtera dan bahagia. Maka di dalam Lukas pasal 4 ayat yang keempat, di mana Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis manusia tidak hanya hidup dengan roti saja, tetapi firman Tuhan yang disampaikannya, ya. Ini yang menunjukkan bahwa manusia itu bukan makhluk jasmani, ya, melainkan makhluk rohani yang memiliki tubuh jasmani, ya. Jadi kebahagiaan itu ada di dalam hati, saudara, bukan di dalam kedagingan kita, ya. Itu yang namanya kebahagiaan rohani. Hati dan pikiran kita itu yang merasakan satu kebahagiaan yang sejati yang dari Tuhan. Oleh karena itu kebutuhan jiwa, roh, ya, hati dan batin kita ini adalah hal yang sangat penting dan mutlak, ya. Manusia akan merasa nikmat, akan merasa sukacita dan bahagia kalau dia merasa dikasihi dan dia dapat mengasihi. Itu kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seseorang, saudara, ya. Orang tidak akan memiliki atau dipenuhi hal rohani akan mudah, ya. Kalau hal itu tidak ada dalam diri, dipenuhi oleh hal yang rohani, mereka akan mudah sakit hati, ya. Orang yang demikian akan mudah kecewa. Orang yang demikian akan mudah putus asa, ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
jalan dunia kedagingan itu membawa kepada kematian. Ya. Sedangkan jalan rohani akan membawa pada kehidupan yang tangguh, yang kuat, yang kokoh. Ya. Itulah kalau orang mempunyai rohani yang kuat, iman yang kuat akan menjadi orang yang tangguh. Dalam hal ini firman Tuhan memberikan pilihan kepada kita semuanya, saudara. Mau memilih jalan berkat apa mau memilih jalan laknat, ya. Mari coba kita buka di dalam Ulangan pasal yang ke-30, di mana Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Ulangan pasal 30. Ya. Dalam ayat yang ke-19, ya. Saudara perhatikan sampai 20a. Allah dalam firman-Nya mengatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya. Kepadamu diperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Pada hakikatnya kehidupan itu di dalam Tuhan maupun dunia ada aturan-aturan prinsip yang harus ditetapkan oleh Allah yang memiliki kehidupan ini. Karena dari Dialah kehidupan ini berasal, ya. Yang diharapkan oleh Tuhan seperti firman Tuhan, Ulangan pasal 30 ayat yang ke-20 tadi, ialah mengasihi Allah, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, di sini ada dua hal yang menunjukkan makna dan tujuan akan hidup. Ya, ya, ini yang akan saya sampaikan kepada saudara. Ya, yang pertama adalah Yesus adalah sumber dari segalanya. Ini saudara. Nah, Jadi ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, itu tidak hanya berfirman seperti menciptakan yang lainnya. Ya, jadi waktu Tuhan Allah menciptakan manusia itu perlu dibentuk oleh tangannya, ya, dengan kasih sayang seperti rupa gambarnya sendiri, ya. Oleh sebab itu tidak mengherankan bila manusia itu membutuhkan kasih sayang. Ini menunjukkan ada hubungan roh dan jiwa antara pencipta dan yang diciptakan. Ya. Ya. Seorang anak kecil itu membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Ya. Bukan hanya dipenuhi dengan makanan dan minuman saja. Inilah kasih sayang ini, pembentukan insting, pembentukan jiwa dari orang tua kepada anaknya. Ya. Banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas. Makanya hati-hati. Saya mengucap syukur kalau gereja ini
sudah menjadi tempat pembentukan kaum muda untuk masa depannya, ya, yang harus ada hubungan jiwa rohnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah ya. Mengapa remaja-remaja itu melakukan hal-hal yang tidak baik? Bukan karena mereka tidak tahu tentang moral dan etika, ya. Karena kurangnya kasih sayang orang tua, ya, kepada anak, ya. Kurangnya kasih sayang itu, kurangnya pembentukan jiwa bagi anak untuk mengasihi sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini tidak mengajarkan tentang kasih sayang, tetapi dunia ini mengajarkan kejahatan demi kejahatan sampai mati masuk neraka. Ya, jadi tidak mengherankan jika saat ini banyak manusia mengalami kekurangan akan kasih dalam jiwanya dan menjadikan mereka orang yang jahat. Ya, sekarang sudah dulu tidak ada geng motor, tidak ada begal. Ya memang ada pencuri, ada perampokan, tapi tidak ada geng, tidak ada begal yang semata-mata dengan keberaniannya untuk melakukan kejahatan di depan umum. Ya, bahkan saudara, sekarang sudah ada teroris, orang yang berani membunuh orang banyak walaupun dirinya pun mati. Nah, itulah pembentukan jiwa yang tidak tepat, orang yang kurang penuh kasih sayang dari orang tua. Orang-orang yang demikian kebanyakan orang tua banyak melepaskan mereka tanpa didikan yang baik. Di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, di situ dikatakan supaya orang tua mendidik anaknya di dalam Tuhan, bukan hanya di dalam saat pengetahuan duniawi, tetapi yang penting dijelaskan di dalam firman Tuhan supaya orang tua mendidik anak di dalam Tuhan. Sehingga ayat yang pertama dikatakan anak-anak harus menghormati orang tua. Ya, itu supaya apa? Supaya masa depannya diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Bukan umur yang panjang tetapi tersia-sia, tetapi umur yang panjang yang diberkati oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak. Ya, seperti Allah waktu menciptakan manusia di Yunan dibentuk dengan penuh kasih sayang, diberi hidup. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Dengan demikian saudaraku, kedatangan Yesus di dunia ini, ya, dia tidak membawa agama. Belum ada yang nama agama Kristen apa, tidak ada agama yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membawa agama, tetapi ia membawa kasih, ya, kasih yang tulus, yang menyegarkan, ya, makanan minuman surgawi yang dibutuhkan dalam hidup manusia, di dalam hati manusia, ya. Dialah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang dari surga, yang akan mengenyangkan manusia, ya, jiwa dan rohnya sehingga tidak kelaparan, ya, tidak ada kehausan lagi. Dialah air hidup yang memuaskan dahaga jiwa, hati dan pikiran manusia. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ya, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 7.
Kita buka Yohanes pasal yang ke-7. Kita perhatikan Yohanes pasal 7 dari ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Dia kita akan menemukan makna dan tujuan hidup yang sebenarnya. Saat kita datang kepada Yesus, ya, minum, ya, artinya percaya kepada Yesus, menyerahkan hidup, ya, dan Yesus masuk di dalam hati kita. Roh Kudus yang mewakili masuk di dalam hati kita. Roh Kudus itu akan memuaskan hati dan roh jiwa kita. Semuanya dikatakan di sini dari, ya, ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara-saudara sudah menyadari? Apakah saudara-saudara sudah sungguh-sungguh dengan hati penyerahan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau saudara belum melakukan itu, saudara belum ada kedamaian sejahtera, belum ada Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup, percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan masuk di dalam hidup saudara, dan Dia akan mengaliri hati dan pikiran saudara semuanya. Dikatakan di sini, ya, di dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan menerima oleh mereka yang percaya kepadanya. Kalau saudara hanya lamis, kata orang Jawa, hanya ikut-ikutan, saudara tidak akan menerima damai sejahtera Tuhan. Saudara, jiwa saudara masih tetap merana karena belum ada roh aliran air hidup yang mengalir air saudara, sehingga saudara penuh damai dan sejahtera. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, yang artinya selanjutnya di sini adalah untuk mendapatkan air, mendapatkan roti, itu kita perlu datang, tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, sekali lagi, tinggal di dalam kasih-Nya. Karena ada perbedaan, saudara. Ya, perbedaan antara dikasihi dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, saudara pernah mendengar ya, peristiwa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang anak yang terhilang, anak bungsu yang meminta warisan bapaknya, lalu pergi meninggalkan bapaknya. Ya, itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Ya, tetapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya,
di dalam Lukas pasal 15 itu ya. Jadi saudara, untuk tinggal di dalam kasih-Nya ya, kita harus percaya dan melakukan kehendak-Nya. Ya, itu orang yang tinggal di dalam kasih-Nya. Percaya dan tinggal di dalam kasih-Nya. Tidak seperti anak bungsu itu ya meminta diberi oleh bapaknya lalu meninggalkan bapaknya. Coba kita buka Lukas pasal 15. Ya, Lukas pasal 15. Ayat 9 dan 10. Ya. Lukas 15 ayat 9 dan 10. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu demikian, juga akan ada sukacita malaikat-malaikat Allah karena satu orang bertobat, berbuat dosa yang bertobat. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, tinggal di dalam kasih-Nya itu melakukan apa yang diperintahkannya. Kita akan menemukan hakikat hidup kita ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, ketika kita tinggal dalam kasih-Nya, kita melakukan perintah-Nya, itu ya kita mengasihi Dia. Ya, sehingga kita akan menemukan makna hidup dan tujuan ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus adalah yang utama. Ya. Di mana damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan hanya ada di dalam Dia. Itulah yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah Yesus adalah sumber dari segalanya. Hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan makna dan tujuan hidup. Itu karena Dia yang mempunyai segalanya, Dia yang mempunyai rancangan, Dia yang menentukan, Dia yang menuntun, Dia yang akan membawa kita sampai pada kesudahannya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ya, kita dipanggil menjadi umat-Nya untuk kita mempunyai makna dan tujuan hidup kita adalah kita ini dipanggil, diutus untuk memberitakan terang Kristus. Ya, coba kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Perhatikan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kita orang yang dipilih, imamat yang rajani, ya, umat, ya, imam yang berkenan kepada Allah, bangsa yang kudus, dikuduskan oleh Tuhan, umat kepunyaan Allah sebagai anak-anak Allah.
Ya. Supaya, perhatikan, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. Perbuatan yang besar dari Tuhan. Ya, tidak ada lainnya adalah satu berita keselamatan. Ini berita besar. Ya, berita keselamatan. Setiap orang berdosa diselamatkan yang datang kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Apapun tokoh, nabi siapapun tidak ada yang dapat mengadakan perbuatan sebesar ini. Hanya Yesus. Kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang besar ini, yaitu tentang keselamatan yang dari Tuhan, yang kita harus beritakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan dunia ini dengan segala perbuatan dosa, kejahatan yang kita lakukan, pikiran iri, dengki, semuanya dibersihkan oleh Tuhan, dibawa kepada terang Kristus, yang orang yang senang, sukacita, mengasihi, dan semuanya kegelapan kepada terangnya. Itulah kita dipanggil oleh Tuhan, dari dosa kepada kasih karunia, dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan kekal, untuk memberitakan perbuatan Yesus yang menyelamatkan setiap orang yang datang kepadanya. Hanya Yesus yang menyelamatkan semuanya kepada Dia. Itulah makna hidup yang harus kita lakukan, tujuan hidup untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, sehingga kita dapat menikmati bagaimana hidup yang mengasihi, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, melimpah dengan suatu kebahagiaan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Dia menyediakan masa depan, rancangan dan tujuannya. Untuk menggenapi rancangannya, Tuhan memberikan perintah dan kuasa kepada manusia, kepada kita sekalian, untuk mengalahkan, menguasai kehidupan dunia yang gelap ini, saudara-saudaraku. Betapa hebat, betapa indahnya, betapa kasihnya, ya, kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan manusia yang mengutus kita sekalian. Dan Tuhan memanggil kita untuk menghadapi tantangan kesukaran di dunia ini. Ya, bukan untuk kalah sehingga kita walaupun sudah menjadi anak Tuhan tetap melakukan dosa, melakukan kejahatan, itu orang yang kalah. Karena kita diperlengkapi dengan kuasanya. Ya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita buka di dalam Markus pasal yang ke-16. Ya. Markus pasal yang ke-16. Perhatikan, mulai dari ayat 15, Markus 16. Lalu ia, Tuhan Yesus, berkata kepada mereka, kita sekalian, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, kabar keselamatan, perbuatan Allah yang besar ini kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan ini, yang percaya akan diselamatkan, menerima hidup kekal di surga. Ya, yang tidak percaya akan dihukum, masuk di dalam neraka. Ya. Ayat 17. Tanda-tanda ini yang akan melengkapi kita semuanya, akan menyertai orang-orang percaya,
Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perlengkapan ini diberikan kepada siapapun juga yang mau diutus, yang mau mengemban amanat agung Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan perbuatan Allah yang besar. Saudaraku, saya mempunyai saudara kembar Nugroho, menikah dengan seorang pendeta juga. Saat dia melayani diutus ke Banjit, tahu Banjit, Lampung pedalaman di sana. Ya, di sana banyak orang-orang yang bukan Kristen. Waktu melayani di sana, dia disantet. Ya saudara, dia disantet, dia diracun. Ya, tetapi santet dan racun itu tidak mempan. Itu yang berbicara orang yang menyantet sendiri, yang memberi racun sendiri. Ya, akhirnya dia bertobat menjadi pengikut Kristus, saudara. Sehingga Pak Camatnya memanggil Bu Yohanes Herianto itu, tahu kalau dia lulusan guru, suruh mengajar sekolahan di sana, ya segalanya saudara. Jadi perjalanan pelayanan dia sampai di sana itu Tuhan melengkapi. Ya, dia tidak tahu kalau disantet, dia tidak tahu kalau diracun. Tetapi kok tidak mati, santetnya tidak mempan. Orangnya yang racun, orang yang nyantet itu bicara sendiri sambil dia bertobat. Itu saudara. Jadi ada satu perlengkapan Tuhan menyertai orang-orang yang mau mengemban amanat agung, yang mau memberitakan kabar kesukaan yang besar ini, perbuatan Allah yang besar ini. Saudara, iya saudara, tidak akan celaka. Dia bisa menyembuhkan orang sakit dan segalanya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang namanya Injil Kristus yang memberikan kita kasih karunia yang mengubah keadaan rusak menjadi baik. Ya, bukannya kita ada masalah menyerah dengan keadaan, ya, tetapi saudara-saudaraku yang disebut, pada hakikatnya saudara, kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu sudah milik Tuhan. Ya, sudah ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan yang baik diri kita sendiri. Ya, ya. Tetapi kita, bagaimana kita hidup untuk memuliakan Tuhan, karena Dia sudah menyelamatkan kita. Ya. Mari kita buka di dalam Roma pasal 14. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 dan 9 sampai 9. Ya. Roma 14 ayat 9. Sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita di dalam adalah milik Tuhan.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati untuk hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang mati maupun orang yang hidup. Ya. Itulah makna tujuan hidup kita, saudara-saudara, memuliakan Tuhan. Ya. Saudara tahu pendeta Rekbaren, pendeta Gereja Baptis di Saddleback, Amerika, yang paling besar, ya jemaatnya sudah puluhan juta, puluhan ribu, saudara. Ya, dia menulis buku dan mengatakan dalam buku, tanpa Tuhan hidup ini tidak mempunyai tujuan. Tanpa sebuah tujuan kita hidup, kalau kita tidak mempunyai tujuan, hidup adalah sebuah gerakan tanpa sebuah arti. Ya. Tanpa tujuan, hidup ini sia-sia, menyedihkan dan tanpa sasaran. Karena makna hidup adalah di dalam Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita harus memulainya dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat menemukan arti hidup yang sebenarnya. Karena di sana kita akan menemukan dan memperoleh kasih karunia yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dulu sebelum mengenal Tuhan, hidup memang segala pekerjaan, bisnis, usaha yang saya lakukan itu selalu berhasil baik. Selalu berhasil baik. Ya. Tetapi hanya untuk kesenangan saya sendiri, dan semua itu tidak memuaskan, tidak menyenangkan. Tapi sekarang setelah saya menyerahkan hidup kepada Tuhan, betapa indah hidup ini. Rasa jiwa roh kita bersuka cita saat saya dapat melayani Tuhan. Menyerahkan waktu hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Ketika mengenal kehendak dan panggilannya, saudaraku, dan kita berjalan dengan kehendaknya, kita akan menemukan makna dan tujuan hidup. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh mau hidup ini terfokus kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini, langkah hidup kita untuk saat ini sampai selanjutnya, sampai kedatangannya yang kedua kali, sampai kita dipanggil Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam masyarakat, supaya kita menjadi saksi Tuhan, supaya kita menjadi terang Tuhan untuk dunia yang gelap ini, sehingga terang Kristus akan memancar bagi semuanya dan banyak orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami introspeksi diri kami, untuk kami menatap masa depan kami, supaya masa depan kami mempunyai hidup yang berarti, yang diberkati dan menjadi berkat. Berikan kami keberanian, kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kebesaran Allah kepada orang lain, sehingga kami boleh menerima sukacita damai sejahtera yang sejati yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali, supaya dia menjadi kuat dan kokoh di dalam iman, hidup yang memuliakan Tuhan. Kami percaya saat mereka menyerahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, Engkau memelihara dengan baik sesuai dengan janji-Mu, memperlengkapi dengan segalanya, sehingga
kuasa kegelapan, roh jahat, orang jahat semuanya tidak mampu untuk membendungnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih seluruh jemaat, setelah kita bersama-sama diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala, mari bersama-sama kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, hari Rabu yang lalu Bapak Budi Wibowo menjalani operasi di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Mari setiap KPW ambil bagian, menyatakan kasih dan perhatian melalui iuran sosial yang diserahkan melalui pembina atau ketua KPW. Kemudian yang kedua, mengundang pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 secara online. Kemudian yang ketiga, mengingatkan kembali ibadah tatap muka akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 dengan jam ibadah, jam 6:30 pagi dan jam 9 pagi. Mohon mempersiapkan diri dan memperhatikan perubahan jam ibadah tersebut. Jemaat yang hadir harus mentaati protokol kesehatan, dan apabila sakit, dimohon Bapak Ibu bisa beribadah di rumah karena gereja menyediakan ibadah online yang bisa diikuti melalui YouTube pada hari yang sama, jam 16 atau jam 4 sore. Kemudian yang keempat, untuk persembahan dalam ibadah, jemaat tetap mempergunakan amplop dari gereja yang sudah diberi stempel sesuai jenis persembahannya. Alangkah baiknya disiapkan dari rumah sehingga jemaat tinggal memasukkan ke dalam kantong persembahan terdekat. Tetapi apabila tidak memiliki amplop, gereja menyediakan di meja penerima tamu. Untuk yang beribadah di rumah, persembahan akan diambil oleh ketua atau pembina KPW dan atau bisa ditransfer ke nomor rekening lengkap tercantum di dalam buletin gereja. Yang kelima, kelas keanggotaan dimulai pada hari Minggu, tanggal 7 Maret 2021 jam 8 pagi, yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang. Mohon kehadiran semua calon anggota atau calon baptisan, karena kelas ini wajib diikuti bagi siapapun yang hendak bergabung atau yang hendak dibaptis. Untuk kelas keanggotaan di TPW Pucang Gading akan dilayani oleh Bapak Diakon Stefanus Rahayu Putra di TPW Pucang Gading. Kemudian yang keenam, PAUD Bintang Kasih masih terus dibuka untuk pendaftaran siswa didik baru. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putrinya ke PAUD Bintang Kasih, dapat mendaftar melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa Bapak Ibu semuanya kita tetap tekun melaksanakan doa Daniel. 3 kali sehari kita berdoa secara pribadi untuk kita menjalin hubungan yang semakin erat, semakin kuat dengan Tuhan. Kemudian, untuk kegiatan sepekan dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 7 Maret 2021, setelah ibadah ini ada sekolah minggu keluarga. Kemudian jam 18.30 ada persekutuan PMBI secara online.
Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita secara online jam 18.30. Hari Rabu Bapak Ibu semuanya kita akan mengikuti doa dan pujian secara online jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ada doa serentak dari rumah masing-masing jam 8 malam. Hari Sabtu ada persekutuan PKMB secara online jam 17.30. Kemudian saya mengingatkan untuk hari Minggu yang akan datang, tanggal 7 Maret 2021, jam 6:30 ada ibadah tatap muka yang pertama di gereja. Kemudian jam 8 ada kelas keanggotaan, kemudian jam 9 ada ibadah yang kedua secara tatap muka. Jam 10 pagi, anak-anak sekolah minggu akan melaksanakan ibadah secara online. Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Ibu Marta Kristina Sari. Kemudian yang kedua, Ibu Kristina Puji Astuti. Yang ketiga, Ibu Hana Setiowati. Yang keempat ada Bapak Sukirno. Yang kelima, Ibu Yohana Erlindawati. Yang keenam, Saudari Gloria Virginia Margareta Tambunan. Kemudian yang ketujuh, anak Claudia Arsela. Yang kedelapan, Ibu Margareta Sutrismiari Switu. Kemudian yang berikutnya Bapak Martinus Sugiono, dan yang terakhir Saudari Ardela Mareska Kristi. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, dan senantiasa menjadi berkat. Itulah Bapak Ibu semuanya, jemaat yang saya kasihi, beberapa pengumuman penting dari gereja yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan Bapak Gembala akan menutup di dalam doa syafaat dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dan menerima doa berkat. Bapa di surga, di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu, kami mohon zaman urapanmu, sehingga mereka menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang taat setia akan segala firman-Mu, menjadi jemaat yang beriman percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat yang agung, Engkau yang memiliki surga dan bumi, kematian dan kehidupan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, supaya jemaat-Mu dijamah hidup yang bersandar berharap banyak kepadamu. Berkati setiap keluarga, suami, istri, anak, dengan berkat surgawi, damai sejahtera Allah, kasih Kristus ada di dalam keluarga. Berkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, dibuat Tuhan berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan, kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo,
Bapak Ibu Sarmo, Bu Angel, Bapak Ibu Sunardi, Ibu Hirman, kami mohon jaman tangan kasih-Mu Tuhan, lawat mereka, angkat segala sakit yang mereka derita di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, dan juga guru-guru sekolah minggu, pembina KPW, diberkati, dijamah, diurapi Tuhan, diberi kemampuan kuasa untuk melayani Engkau, sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anggaran gereja, 52 juta setiap bulan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau membuka tingkap langit bagi gereja-Mu, mencurahkan segala berkat-Mu, sehingga berkelimpahan bagi gereja-Mu, dan kami dapat terus melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Kami berdoa untuk kegiatan gereja, mengucap syukur kalau kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Roh Kudus menjamah mereka semuanya, jemaat-Mu, sehingga dapat mengikuti ibadah yang kami lakukan. Kami berdoa untuk minggu depan di mana kami akan mengadakan ibadah tatap muka. Tuhan siapkan berkat-Mu yang berkelimpahan. Tuhan bersihkan, sucikan ruangan ini Tuhan dari virus corona, dari semuanya, sehingga jemaat-Mu boleh bersukacita dan dalam mengadakan ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati pelayan-Mu semuanya, siapkan dengan baik Tuhan, sehingga dengan sepenuh hati memuliakan dan memuji nama-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pembangunan sekolahan, Engkau memberkati Tuhan. Segala sarana dana yang diperlukan Tuhan siapkan dengan baik. Tukang-tukang selamat, Ponijo dan Heri dijamah, diurapi, beri keterampilan, beri kecerdasan, beri kecermatan. Engkau memberkati mereka sehingga melakukan dengan baik dan tepat yang waktu Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi, naungi, supaya dihindarkan dari kecelakaan dan petaka. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai. Kami mau serahkan sekolah ini ke tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan berkati, supaya izin TK juga dapat keluar dengan baik, di mana kami dapat mengajar dari anak-anak tentang Kristus, tentang keselamatan, sampai dan menjangkau setiap jiwa kepada Tuhan. Engkau memberkatinya. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur Tuhan sudah memberikan pemimpin yang berani dalam melakukan ketegasan untuk kami dapat bersatu, bertoleransi dengan baik. Kau berkati Presiden Joko Widodo yang terus memimpin ini sampai pada akhirnya nanti Indonesia menjadi Indonesia yang damai dan sejahtera, adil dan makmur. Engkau lindungi, naungi dari orang jahat, roh jahat, radikalisme, terorisme. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Semarang. Kami berdoa untuk Pak Wali Kota, Tuhan berkati sehingga menjadi wali kota yang baik bagi kota ini. Khususnya di Telogosari Wetan, di mana gereja-Mu berdiri. Berkati juga Pak Lurah, juga segala perangkatnya, RT, RW, juga Babinsa semuanya. Sehingga membawa wilayah ini wilayah yang toleran, yang damai dan sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa khusus untuk saudara kami, Ibu Pendeta Yohanes Herianto, ya saat ini sakit di kemo, kiranya Tuhan memberkati, menjamah, mengangkat segala sakitnya, dan Tuhan beri kesembuhan. Kami berdoa juga untuk yang berulang tahun, yang sudah disebut tadi, Tuhan memberkati, berikan dia umur panjang, tubuh yang sehat, penuh damai sejahtera, cinta Tuhan, dan keberhasilan langkahnya,
dalam masa depannya dengan hidup yang berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami pulang, Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami saat kami sudah selesai ibadah ini dengan kasih yang dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan pertolongan dari Roh Kudus yang memimpin hidup kami dari saat ini sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah ini dengan baik yang sudah sampai selesai, dan saat ini terimalah berkat Allah, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang memimpin hidup saudara, membimbing langkahmu saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.